Halo semuanya, saya nulis judul dulu ya. Oke. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, keadaan yang terbaik. Dan IG Live Andrea Donata dengan tema Inner Journey Series hadir kembali hari ini, gitu ya. Setelah kemarin dengan bintang tamu yang lebih banyak wanita, kita akan hadirkan lagi bintang tamu kita laki-laki. Jadi sudah ada 2 bintang tamu laki-laki yang hadir di sini. Salah satunya adalah Mas Teddy Prastia Yuliawan yang waktu itu sudah sharing bersama dengan kita. Dan yang sekarang akan ada, saya nyebutnya gimana ya, kakak kedua gitu. Karena saya lebih tua gitu ya. Jadi namanya sama, Andra. Jadi kalau saya dipanggil Andra Donata, dia dipanggilnya Andra Hanindyo ya. Beliau juga sudah hadir di sini dan kita akan cerita banyak nanti berkaitan dengan building productive habits ya. Dia ahli sekali bagaimana untuk mengajak kita menciptakan habit-habit yang lebih produktif, apalagi khususnya selama pandemi. Kita semua tahu bahwa selama pandemi perilaku berubah gitu ya, gaya hidup berubah, dan bagaimana kita dalam situasi yang seperti ini masih bisa tetap produktif, masih bisa menghasilkan, bahkan melakukan sesuatu yang meaningful, baik buat diri sendiri, buat keluarga, ataupun buat masyarakat atau orang lain gitu. Dan langsung saja saya akan langsung mengundang sahabat saya Mas Andra. Agak aneh ya nyebut nama sendiri ya. Sahabat saya, kakak kedua, untuk kemudian bergabung bersama kita dan kita akan gali banyak dari dia. Bagaimana sih kita bisa tetap menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, habit yang baik, khususnya di masa pandemik ini. Langsung saya akan undang beliau untuk hadir di sini. Mudah-mudahan sinyal kita bagus selama 1 jam ke depan. Dan bagi yang ingin bertanya, silahkan saya undang teman-teman untuk bertanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok kalah cakep nih dengan Mas Andra yang satu ini. Masya Allah. Sebentar, kepala saya Saya malah kepotong tadi Siap. tadi mencet minta bergabungnya itu udah deg-degan. Waduh, ini pencet kayak, udah pengen nggak jadi pencet gitu loh. Udah ngelihat pembukaannya itu begitu, aduh gimana ya, jadinya ya gitulah kakak pertama. Tapi kalau nggak dipencet nanti PHP dong. Kami semua kecewa, padahal kami sudah menunggu. Mas, gimana Mas, sehat Mas? Yes, monggo. Alhamdulillah, Mas Andra Donata gimana, sehat? Saya terbiasa manggil orang lain dengan Mas Andra juga ya. Agak-agak. Itu tuh dia, makanya saya manggil kok kayak manggil nama sendiri gitu ya. Tapi ya sudahlah ya. Oke, Mas di rumah atau di mana nih Mas sekarang? Lagi di rumah. Ini lagi di rumah Mas. Jadi kalau teman-teman ngelihat latar belakang ini, ya ini tempat biasa saya live, tempat biasa ngambil video YouTube. Ya wes, kalau ngelihat ini udah tau lah lagi di rumah. Waduh, tulisannya pun kayaknya saya beresonansi nih. Hope gitu ya. Dari bukunya Mas Andra Donata ya. Oke, Mas Andra, thank you banget nih sudah. Yes, Andra. masih aneh ya manggil gitu ya. Oke, Mas Andra, thank you banget sudah gabung. Dan mungkin bisa dong ceritain sedikit tentang siapa Mas Andra dan apa aktivitas sehari-harinya biar teman-teman yang ada di sini bisa lebih kenal dekat dengan Mas Andra. Monggo Mas. Iya, oke, kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalan, saya Andra Hanindyo. Sehari-hari saya sama seperti kakak pertama ngikut nih ya, nggak mau merusak citra keluarga gitu ya. Jadi ngikut sama kakak pertama menjadi seorang professional trainer juga, dan juga ngikut juga sama kakak pertama jadi seorang coach, seorang life coach gitu ya dalam seharian. Terusnya juga selain itu saya punya profesi linguistik modeler nih, Mas. Agak susah ya Mas nyebut Mas Andra. Kita perlu membiasakan. Mas aja udah sama-sama belum biasa ya manggil ada Mas. Saya manggil Mas aja lah.
Saya boleh ya Mas, manggil Mas Mas, Aha ya? ya, oke. Boleh, boleh, boleh. Oke, jadi sehari-hari jadi linguistic modeler juga. Nah, beberapa orang bingung linguistic modeler tuh apa? Gampangnya ya bikin script lah, Mas, gitu. Bikin script based on model. Jadi kita biasa cari model terbaik di bidang itu. Kita tanyakan siapa yang the best-nya di sini, terus kita bantu bikin script supaya yang lain mudah belajar bisa menjadi kayak dia. Nah, kurang lebih itu aja sih, Mas, aktivitasnya. Keren, keren itu ya. Artinya script itu dalam bentuk apa, Mas? Artinya sehingga nanti bisa dipakai lagi untuk orang Iya, lain. pola-pola linguistik. Kita bikin pola-pola linguistik untuk Oke. memudahkan orang lain itu bisa menggunakan keterampilan komunikasi yang sama dengan orang si model Ah, tersebut. oke, oke, Kalau oke. Nah, nanti toolsnya sih bisa kemarin ya bikin pakai komik gitu ya, bikin di videokan gitu dan kalau yang paling standar sih ya bikin dibukuin aja ada pola-polanya kayak gitu. oke, thank you, Mas Aha. Hmm. Nah, Mas, tadi kan kita hari ini mau bicara tentang building habits nih, Mas. Mau bicara tentang kebiasaan. Dan kita Iya, semua tahu bahwa di masa pandemi ini banyak kebiasaan kita berubah, banyak pola-pola yes, rutin yang oke. selama ini kita lakukan dalam kondisi normal sekarang berbeda. Dan tentunya kita Hmm. sekarang struggling nih Mas, belajar untuk bagaimana kita tetap produktif, tetap memiliki kebiasaan baik di masa-masa yang semuanya serba terbatas, serba sulit gitu ya. Itu apa sebenarnya yang perlu kita lakukan gitu. Boleh di-share nggak Mas kepada kita semua? Oke, iya. Jadi ini menarik ya di masa-masa pandemi ini kita ketemu dua habits yang kontraproduktif. Sebenarnya saling kontradiktif gitu ya. Jadi saling berlawanan. Gitu. Jadi Mas, kalau kita sering menyebutnya itu adalah work from home gitu ya. Dimana Mm-mm. sebenarnya ketika work itu kita tidak biasa, work itu kan tidak biasa di home gitu ya. Dan ketika Ya. home itu juga tidak biasa work. Nah, ini kita ketemu hal yang lumayan saling kuat kedua kubu gitu, bagaikan barat Mm-mm. sama timur disatuin gitu, panas sama dingin disatuin. Jadi mungkin ini yang menyebabkan tadi yang Mm-mm. Mas Andra sebut sebagai kebingungan di dalam diri kita saat ini untuk membuat sebuah kebiasaan-kebiasaan baru. Kenapa? Karena Mm. kita lagi mempertemukan dua kebiasaan yang nggak biasa ditemuin. Mm. Oke, oke, oke. Iya, jadi Dan kalau kebiasaan work dan home-nya itu tadi kita temukan. Ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas sendiri nih, berinteraksi dengan banyak Hmm. orang, ataupun dari pengalaman Mas pribadi, tantangan ketika orang dalam situasi seperti ini, itu ketika dia harus menciptakan habit, apa saja Mas tantangan-tantangan yang muncul? Yang seringkali menghambat seseorang untuk punya habit yang positif itu. Oke, ya. Jadi tantangannya itu adalah kalau sering kita sebut di habits flowchart itu namanya cuek, Mas. Cuek gitu tulisannya Oh, CUE. oke, Cuek oke. gitu ya. Jadi kita Hmm, saya sering bilang sama teman-teman ini gara-gara cuek ini gara-gara cuek gitu ya. hmm, hmm, Q atau cuek. Jadi sebuah habits itu sebenarnya terjadi walaupun memang hmm. otomatis gitu ya. Walaupun memang terjadinya adalah otomatis itu karena ada sebuah cue, ada sebuah kartu ya, ada sebuah tanda, ada sebuah trigger. Hmm, Nah, hmm. jadi ketika kita mencoba produktif di rumah, ternyata di rumah ini kita ketemu banyak cue untuk istirahat. Oh, oke. Gitu. Jadi ngelihat Oke. sofa gitu misalkan ya, sofanya ini udah cue-nya kita buat istirahat. Jadi kan biasa kita Hmm, pulang dari rumah atau teman-teman yang wirausaha gitu pulang dari tempat bisnisnya lagi capek, udah mumet lah gitu seharian, terus ketemu sofa, ngeliat sofa bawaannya udah pengen nyender aja, pengen istirahat. Nah, hmm. Halo? Sebentar, putus nih sinyal. sorry Mas. Ini Oke, oke. jadi di rumah, oke udah ya. Ini di rumah saya lagi hujan Udah. Mas. Oh Nah, iya, oke. tempat saya juga baru selesai. Tempat saya baru selesai, benar-benar. Baru selesai. Oh, pindah ke sini berarti. Habis dari kakak pertama ke kakak kedua ya. Oke. Jadi Dan kuncinya tadi karena ya, orang itu bisa punya perilaku tertentu karena ada trigger gitu maksudnya Mas ya. iya, ada trigger, ada cue-nya. Ada trigger, ada cue. Hmm. Nah, jadi ketika lagi di rumah, kita kebanyakan ketemunya cue-cue untuk bukan produktif, malah untuk Hmm. istirahat, untuk me time, untuk family time gitu ya, untuk iya, bukan QQ untuk produktif. Untuk kebanyakan orang ya, untuk kebanyakan orang. Kalau untuk orang yang sudah terbiasa memang produktif dari rumah dari dulu sih nggak jadi masalah gitu, Mas.
Oke, artinya untuk mereka-mereka yang mungkin selama ini ketika bekerja baru semangat ketika diawasi, ketika di kantor baru semangat Hmm, karena ada lingkungan teman-teman yang juga bekerja, baru semangat ketika iya. atasan dalam tanda kutip itu ikut memonitor. Nah, ketika saat ini kan sebenarnya proses monitoring itu kan menjadi sedikit lebih terbatas gitu ya. Kita dituntut kerja Ya, mandiri begitu, Mas. Nah, itu apakah karena itu betul. juga yang membuat akhirnya kita jadi tertrigger untuk ini kan di rumah, nggak ada atasan Mm-mm. juga, nggak ada yang lihat gitu. Apakah begitu, Mas? Iya, benar banget. Jadi Mas Andra, kalau kita ngelihat definisi, saya bahas definisinya dulu ya, supaya sama dulu Yes. nih tentang yang disebut dengan habits. Jadi saya ngambil dari buku Atomic Habits tentang definisi Hmm. habits itu adalah, jadi habit sendiri itu adalah perilaku yang diulang-ulang tuh Mas. Jadi Oke, awalnya oke. cuma perilaku biasa gitu ya, awalnya cuma perilaku biasa aja, tapi dia sering diulang-ulang. Hmm. Kata Oke. kuncinya di situ sering diulang-ulang, sehingga ujung-ujungnya menjadi otomatis. Hmm. Oke. Nah, jadi itu definisinya ya. Yang disebut dengan habits itu apa sih? Jadi sebenarnya habits itu memang otomatis secara outputnya nanti kita lihat itu adalah otomatis. Cuman kalau kita lihat inputnya, dulu kita loh yang pertama kali pernah meletakkan inputnya, yaitu adalah sebuah perilaku. Jadi baru Hmm. sekali, dua kali, terus diulang-ulang secara terus-menerus, lama-kelamaan menjadi otomatis. Nah, Oke. makanya Yang kalau di dilihat rumusnya, Mm-mm. Yang disebut nah otomatis kalau itu dilihat apakah? Sorry, Mas. ya Mas, Monggo, monggo Mas ya, dulu deh, ya, monggo, monggo. ngomong-ngomong Gimana? gimana-gimana. Yang disebut Nah, jadi kalau otomatis itu kita lihat nanti, apakah Mhm. yang disebut Gimana gimana mau ngomong? ya ini Iya karena ya. delay jadi kita bingung ya Mas ya gitu. Jadi yang Oke oke disebut oke. otomatis itu apakah kita melakukannya tanpa terpaksa atau semacam kayak Mhm. malah nggak sadar gitu tiba-tiba ngelakuin gitu yang definisi otomatis itu apa mas? Ya, otomatis di sini jadi seperti tidak sadar gitu ya, dan juga mungkin bahkan nggak niat melakukan itu Mas. Oke, oke, Jadi oke. contoh kayak anak saya nih ya, kemarin anak saya ini baru pulang, saya baru pulang bawa bukaan. Terus udah ditaruh di meja dan dia ngeliat, jadi dia ngeliat ada makanan di meja, terus dia cuci tangan. Dia cuci tangan. Nah, program otomatisnya di kepala dia kalau udah ada makanan di meja terus dia cuci tangan langsung ngambil makanan, ngambil makanan, Hmm, masukin mulut itu padahal udah jam setengah enam. Itu udah oke. jam setengah enam. Kitanya lagi, ya saya baru nyampe gitu nggak terlalu merhatiin. Dia udah mulai ngunyah aja satu kunyahan gitu, udah mulai ngunyah satu Hmm, kunyahan terus pada ketawa aja gitu, kakaknya, ibunya pada ketawa. Nah, kalau ditanyakan apakah dia niat ngambil makanan itu, enggak juga sebenarnya. Kenapa dia kayak gitu? Karena udah otomatis, udah habits dia. Jadi kalau ada makanan datang, dia cuci tangan, langsung ngambil dan langsung mengunyah. Nah, itu sebuah program otomatis yang terjadi di dalam dirinya dia. Jadi yang oke, menarik dan oke. sekaligus mengerikan, habits itu ternyata ya, habits itu terjadi tanpa niat gitu ya, tanpa niat dan juga tanpa disadari. Nah, ini yang mengerikan loh, Mas. Oke, Mas, sebuah Hmm. perilaku yang dikatakan akhirnya menjadi habit, itu ketika diulang berapa kali sih, Mas? Sehingga itu nanti sudah disebut otomatis gitu. Mhm. Nah, oke. Mungkin tadi saya sedikit meralat, mungkin bukan tanpa niat ya, minim niat gitu Mas, minim niat, niatnya Oke, sangat minim sekali, ada tapi mungkin minim. oke. Terus kalau disebut otomatis berapa kali, biasanya ya, biasanya kalau menurut penelitian itu jadi ketika diulang sampai dengan, sorry, ada penelitian itu sampai dengan 30 hari, 30 atau 31, saya lupa Mas Andra terlebih tepatnya, itu mulai menjadi otomatis di dalam otaknya dia. Hmm, Jadi, kenapa kayak gitu? Ini kita perlu paham dulu nih. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya yang namanya memutuskan itu melelahkan buat otak, Mas. oh, Jadi, oke. jadi otak tuh kalau kalau misalkan abis ini saya mau ngapain, masih diputusin lagi tuh capek banget dia. Dia tuh kerjanya double double apa ya? Ya banyak sekali lah bekerjanya. Karena itu otak suka dengan kebiasaan karena dia menghemat energi untuk memutuskan. Oke, oke. Jadi dia menghemat energi untuk memutuskan karena itu dia melakukan sebuah kebiasaan. Jadi sebenarnya itu mekanisme diri kita yang udah Allah ciptain, which is itu canggih banget, biar kita nggak capek otaknya gitu sih Mas. Oke, Karena kan oke. kebayang ya, kalau sehari 24 jam masih mikir terus, abis ini ngapain, abis ini ngapain, abis ini ngapain, lelah jadinya, hayati lelah gitu ya. Iya, iya, Karena iya, itu betul. ada sebuah program yang namanya habits di dalam diri manusia, sebenarnya supaya dia nggak capek, supaya dia nggak lelah.
Oke. Nah, berarti kan habit ini terbentuk dari apa yang selama ini dia biasakan ya, Mas, gitu. Kalau dia Iya, membiasakan betul. Apa ya? sesuatu yang baik, ya maka dia akan Hmm? menikmati program otomatis baiknya itu. Tapi kalau Iya, dia benar banget. tidak memprogram dirinya untuk akhirnya melakukan yang baik, akhirnya dia juga akan menikmati Hmm. perilaku-perilaku negatif yang diulang-ulang itu terus gitu ya. Benar sekali, Mas Andra. Oke, nah sekarang tantangannya kita ini kan lagi dituntut untuk berubah perilaku nih, Mas. Situasinya Ya. berubah, kondisinya berubah, Hmm. dan otak pasti otomatis agak kerja keras nih, karena Iya, situasinya iya, nggak iya. sama gitu. Nah, bagaimana menyikapi Hmm. itu, Mas? Oke. Nah, kita perlu tahu tadi ya cara kerjanya. Sebenarnya sederhana cara nyikapinnya. Kalau memang kita mau merubah, jadi yang pertama adalah paling paling awal banget itu masih menyadari si cueknya tadi mas, si Q-nya. Hmm, oke. Jadi kalau bahasa gampangnya ya, when-nya deh, kapan sih si habits yang nggak produktif itu terjadi? Kita mesti tahu dulu when-nya. Kalau kita nggak tahu when-nya itu susah ngotak-ngatiknya mas. Nah, when ini Oh, bisa bisa berupa waktu, gitu ya. Misalkan setiap jam 7 nggak tahu kenapa saya tiba-tiba mengidamkan minum kopi, misalkan gitu ya. Berupa waktu yaitu jam 7. When itu bisa berupa waktu, when atau Q bisa berupa waktu, dia bisa berupa juga perasaan, feeling. hmm, Misalkan ketika seseorang merasa lonely, akhirnya dia memutuskan untuk merokok, program otomatisnya. Nah, makanya orang banyak nggak sadar tiba-tiba ngerokok, bukan karena pengen ngerokok, tapi karena ngerasa lonely-nya. Si Q-nya, cueknya itu perlu dikenali dulu kalau emang misalkan mau merubah hmm, gitu. Atau yang ketiga bisa berupa orang atau komunitas. Jadi kan ada orang hmm. yang nggak tahu kenapa ya kok pas gabung di sana tuh saya jadi lebih malas melakukan titik-titik misalkan. Atau malah kebalikannya, nggak tahu kenapa ya kok kalau pas gabung di sana tuh saya jadi rajin melakukan titik-titik. Nah, jadi si Q tanda itu tadi bisa berupa tiga hal. Waktu, feeling, atau orang dan community. Oke, oke. Jadi Hmm. kita perlu telusuri dulu. Jadi yang perlu kita telusuri apanya, Mas? Kapan dimulainya atau kapan Mm-mm. perilaku itu muncul di when ini gitu ya? Perilaku itu selalu Ya, munculnya kapan di when. perilaku? Mm-mm. Mm-mm. Ketika apa perilaku itu muncul? Bahasa bahasa gampangnya gitu, Mas. Ah, oke, 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 Mm-mm. oke. Dan ketika menyadari itu akan lebih mudah jadinya nanti untuk memprogram ulang si habitsnya. Nah, bagi mereka yang tidak menyadari, namanya juga tadi program otomatis ya, Mas Hmm. ya. Dan Ya, benar. mungkin nggak ada yang membantu. Ada nggak cara untuk memudahkan kita menyadari Mm-mm. kapan sih perilaku otomatis ini selalu muncul? Itu bagaimana caranya untuk dia Ya, bisa melakukan assessment terhadap diri sendiri, Mas? oke. Biasanya kita lengkapin orang tersebut, coach lah gitu ya, orang yang sedang di coaching dengan buku checklist, Mas Andra. Oh, Jadi oke, mereka oke. kita minta pegang buku kecil apapun gitu ya, boleh kecil boleh gede, cuman kalau lebih mudah sih yang kecil. Nah dia Mm-mm. menceklis kapan perilaku itu muncul dalam sehari itu ketika apa aja. Oh, oke, oke. Jadi nanti dia menceklis dulu tuh dia bikin checklist. Oh ternyata jam setengah 8 tuh muncul misalkan gitu ya. Jam Mm-mm. 10 muncul lagi. Berarti apa dong? Bukan waktu kan gitu. Bukan waktu tapi apa? Oh ternyata ada sebuah feeling. Feelingnya gimana gitu loh. Terus muncul lagi jam Oke, 12. Kenapa? Oh, ternyata feeling yang sama muncul yang seperti di jam 10. Jadi bikin buku checklist istilah kita sih Mas. Buat dia oke, menyadari oke, cueknya gitu, Q-nya itu apa sebenarnya. oke. Berarti sebelum dia mulai melakukan diagnosa terhadap Q-nya, dia perlu identifikasi Mhm. dulu ya, perilaku apa yang itu mau diubah, begitu kan? Iya, benar dulu. Benar Mas. Jadi dia perlu mengidentifikasi dulu secara spesifik bahkan. Dia Hmm. perlu mengidentifikasi dulu secara spesifik. Kadang nih orang um, cuman sekedar mau merubah perilaku tapi masih belum spesifik. Contoh ya misalkan, saya nggak pengen nonton drama Korea lagi misalkan gitu ya. Ini jadi Ya, buka ya. kartu nonton drama Korea. Saya nggak mau nonton drama Korea lagi misalkan. Nah, kan perlu diperjelas dulu nonton drama Korea seperti apa yang akhirnya didefinisikan sebagai bad habits gitu atau negative habits. Jadi Hmm. kalau nontonnya cuman misalkan let's say satu
episode aja 40 menit, apakah itu jadi bad habits gitu ya? Atau yang disebut bad habits apa kalau misalkan 3 serial langsung berderet? Nah, jadi perlu spesifik dulu, perlu benar sekali Mas. Jadi perlu spesifik dulu yang awal, baru berikutnya membuat checklist cue-nya apa. Oke, berarti artinya yang disebut sudah masuk kategori bad habit menurut Mas Aha itu yang sudah seperti apa, Mas? Apa kriteria-kriteria perilaku itu sudah dikatakan ini sudah bad habit loh, perlu dirubah gitu. Karena kadang-kadang kita nggak sadar kan, kita lakuinnya santai-santai aja gitu. Oke, nah itu kembali ke dirinya sebenarnya, kembali ke dirinya. Nah, kalau mau biasanya kita buat patokannya itu perilaku-perilaku yang menjauhkan dia dari misi hidupnya, Mas. Misi hidup dan visi hidupnya. Okay. Jadi lebih bagus lagi ditarik lagi ke misi sama visi hidup, Mas Andra. Oke. Jadi alih-alih dia cuma sekedar bikin habits ini, Mas, bikin habits ini, mending kita desain dulu visi kamu apa sih, misi kamu apa sih, baru dia nentuin habitsnya yang mau dia bangun apa, yang mau dia tinggalin apa. Ya. Jadi habit bukan cuma sekedar mengubah perilaku, tapi orang baru akan nanti merasa perilakunya perlu dirubah ketika itu tidak sejalan dengan visi misi gitu ya Mas ya? Iya, jadi baiknya sih begitu, supaya dia lebih paham apa sih gambaran besarnya. Kenapa dia harus merubah habits yang saat ini gitu loh, dan memperbaiki habits yang saat ini. Enggak pun enggak apa-apa, cuman terkadang jadi kayak apa sih? Jadi tren sesaat aja habitsnya. Saya pengen habits gini, kenapa? Soalnya lagi ngetren habits kayak gini gitu loh. Oh, oke. Bisa-bisa aja, hanya akan capek gitu. Dia akan capek, lelah gitu, nggak jadi dirinya sendiri. Karena dia cuma sekedar ngikutin tren aja habitsnya. Berarti kalau misalnya habit itu yang ditujukan kepada dirinya, itu tuntutan orang lain, Mas. Misalnya orang lain merasakan dampak ketidaknyamanan dari dia nonton drama Korea misalnya. Tapi bagi dia itu masih fine-fine aja, bahkan mungkin bagi dia masih sejalan dengan visi misinya mungkin. Tapi orang lain sudah banyak memberikan input, bahkan sudah memberikan feedback untuk mengurangi nonton drama Korea, misalnya begitu ya. Itu apakah sudah bisa dikatakan alasan yang kuat untuk mengubah habit, Mas? Nah, itu sebenarnya kembali ke dirinya lagi. Biasanya kita bantunya gini, Mas. Coba cek berapa orang yang mengatakan itu adalah nggak baik buat kamu. Jadi kalau cukup banyak, baru kita coba. Dia sebenarnya yang harus ngambil keputusan ya, karena keputusan berubah itu harus dimulai dari dirinya. Ya kita hanya membantu memfasilitasi dia melihat itu penting atau nggak penting gitu. Jadi biasanya kita tanya, ya berapa banyak orang yang memang sudah mengatakan ini perlu dirubah dan mengganggu gitu loh. Dan pertama berapa banyak, sama yang kedua yang mengatakan ini orang-orang yang kamu cintai dan berpengaruh buat hidup kamu nggak? Oke, yang mengatakan itu mungkin cuma 1-2 orang, tapi dia ini adalah pasangan hidup kamu yang which is 24 jam hidup bareng dan udah mungkin puluhan tahun juga bareng bersama. Nah itu bobot dipertimbangkannya cukup besar. Nggak cuma sekedar berapa banyak, tapi juga seberapa dekat orang itu dengan kita. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, boleh nggak Mas kita menyimpulkan bahwa perubahan habit itu ternyata juga bukan hanya tentang how-nya, tapi why-nya dulu tuh juga harus kuat, gitu kah Mas? Iya, why-nya perlu kuat. Jadi nanti juga ada suatu tahapan di mana kita merancang identitas buat dia supaya habits yang diinstal ini berlangsung cukup lama dan permanen, tidak hanya sebentar aja. Oke. Mas ini ada yang nanya nih, boleh ya kita langsung bahas? Boleh. Dari Mas Afif Mahrus. Mas, kalau dikatakan 30 hari bisa ubah habit, gimana kayak anak-anak sekolah yang dibiasakan disiplin selama 3 tahun, tapi tetap nggak terbentuk habit disiplinnya? Monggo, Mas. Ya. Oke, jadi gimana dengan anak-anak yang udah 3 tahun tapi juga masih belum terbentuk disiplinnya? Nah, itu biasanya karena dia masih dekat dengan kue apa sih? Q atau gampangnya tanda lah ya, tanda-tanda. Dia masih dekat sama tanda-tanda yang membantu dia membuat sebuah indisipliner.
Jadi Oh, gampangnya saya pakai perumpamaan ya, saya pakai perumpamaan. Contohnya misalkan gini, kita apa sama kayak orang yang lagi ngebangun habits makan makanan sehat gitu ya Mas. ya. Nah, cuman dia meletakkan coklat di mejanya dia, coklat dan segala macam manis-manisan gitu di mejanya dia. Nah, sedangkan buah dan makanan sehatnya itu ada di lemari ujung pojok dan lemarinya di lantai 2. Hmm, Nah, gitu. Sedibiasakannya dia ngambil ke atas gitu, akan sangat mudah si coklat dan lain-lain itu menghijack dia karena Q yang ngebuat dia berlaku kebalikannya itu nggak dijauhin, malah oke. masih deket dan kebaikannya dia malah jauh. Jadi biasanya yang kita lakukan persulit Q-nya gitu, persulit si Q dia melakukan tindakan sebaliknya. Nah itu perlu dibuat juga, itu perlu didesain. Oke, oke. Mm-mm. Terjawab ya, Mas Afif tadi ya. Mudah-mudahan bahwa ternyata bukan hanya sekedar karena anak sekolah tiap hari sekolah terus disebut bahwa mereka disiplin. Tergantung Mm-mm. environment-nya itu memunculkan Q yang tidak baik atau tidak. Kalau Q-nya tidak baik tetap Iya. ada terus, ya tetap nggak Mm-mm. berubah gitu ya. Kalau bahasanya Neil Pierce, anchor, mas. Yes, yes. Oke, oke. Uh, Mas, Kalau ternyata ya, monggo. mm-mm. Ya, kalau kita bicara tadi tentang merubah habit gitu ya, Mas tadi sempat Ya, mengatakan bahwa itu keputusannya harus datang dari dirinya, gitu. ya betul. Walaupun bisa jadi dia dapat input, dapat masukan dari orang lain bahwa itu perlu dirubah. Yes. Tapi sekali lagi Ya, bahwa habit yang efektif atau yang baik, Mas tadi mengatakan kalau itu datangnya keputusan dari dalam dirinya, gitu. yes, benar. Gitu ya. Nah, sekarang Ya. ketika memang ternyata perubahan habit itu, misalnya dia punya pengen berubah habitnya makan lebih sehat tadi gitu. Makan lebih Oke. sehat, pengen gaya hidupnya lebih sehat, pengen olahraga. Tapi tidak didukung oleh Q yang bagus tadi, Mas. Misalnya keluarganya ternyata tetap Mhm. makanannya berantakan. Kayak tadi Mas bilang tadi. Iya, iya. Ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh dia? Padahal dia keputusan sudah ada. Dia sudah Mhm. meniatkan. Tapi karena Q-nya ini malah justru mempersulit dia. Itu misalnya kayak support Iya. keluarga tidak ada, malah mereka pada Mhm. pada jajan makanan kotor terus. Apa yang harus dilakukan? Mhm. Nah, ketika memang ternyata susah nih lingkungannya di benar-benar dibersihin Q-nya, itu berikutnya adalah memperkuat belief-nya sebenarnya Mas, memperkuat Oke, belief-nya. oke. Jadi ada sebuah penelitian nih saya lihat nama ya, soalnya takut salah. Ini Ya, dari ya. Lee N. Kaskutas gitu, dia ilmuwan senior dalam Alcohol Research Group. Nah, itu jadi menemukan ini dia jadi neliti semua grup-grup alkohol gitu ya, grup-grup alkoholik yang pengen sembuh gitu, Mas. Ya. Nah, apa yang ngebuat akhirnya seseorang jadi sembuh walaupun lingkungannya banyak masih minum tapi dia sembuh gitu loh. Nah, ternyata ditemukan, itu menarik sekali ya, bahwasanya orang-orang tersebut mungkin secara personal dia ragu terhadap kemampuannya bila harus untuk berubah gitu loh. Tapi Hmm. ternyata dia menyerahkan gitu loh. Dia merasa dirinya terbatas kemampuannya, tapi dia menyerahkan, dia meyakini ada kekuatan yang besar di luar sana. Jadi bahasa dia gitu ya. Kalau di sini disebut yaitu adalah ada Allah gitu, yang ada Tuhan yang menjaga dia dari orang-orang yang menggoda dia. Hmm. Jadi um, apa namanya, kesimpulannya itu adalah seseorang mesti yakin dulu bahwasanya dia bisa melakukan perubahan kebaikan, bisa melakukan perubahan kebiasaan. Nah, untuk bisa Hmm. benar-benar yakin, kekuatan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri itu biasanya kurang. Dia butuh Hmm. kekuatan yang lebih besar, gitu loh. Nah, karena itu orang-orang yang menyandarkan perubahan itu minta tolong sama Allah gitu ya, berdoa. Nah, itu biasanya akan punya kekuatan lebih besar untuk merubah kebiasaannya. Oke, Nah, oke. ini Jadi, menurut penelitiannya Lee N. Kaskutas dan beberapa research di Alcohol Research Group, kurang lebih itu temuannya, Mas. oke. Jadi artinya ketika lingkungan tidak mendukung, walaupun sebenarnya dorongan dari dalam itu sudah muncul, tetap kita bisa masuk ke ranah yang mungkin lebih spiritual gitu kan, Mas? Ya. Iya, betul. Benar. Mhm. Oke, 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 Jadi ranah spiritualnya inilah yang membantu meyakinkan bahwasanya dia bisa berubah apapun kondisinya. oke.
Nah, kalau kita sekarang bicara nih, udah kita pengen ngajak Mas untuk masuk ke sudah lebih teknis ya Mas, sudah lebih kepada how to. Oke, Tadi kita sudah ya. bahas kenapa pentingnya dari mengubah habit itu dan apa sih Mhm. definisi dari habit, termasuk juga bagaimana habit itu bisa terbentuk. Nah, apa kira-kira yang diperlukan yang itu membuat orang akhirnya bisa melakukan perubahan dan akhirnya otomatis gitu. Apakah ada step-stepnya, Mas? Mhm. Atau random aja? Oke, Pokoknya asal ya. nyoba, atau memang ternyata ada rumus-rumusnya, Mas? Oke, nah rumusnya ada Mas Andra. Jadi kalau mau searching itu di Google banyak namanya habit flow chart. Nah teman-teman boleh tuh Hmm. cari tuh habit flow chart itu rumusnya ya. Nah kalau saya coba jabarkan hari ini, yang pertama itu adalah kita bikin yang disebut aturan 2 menit Mas Andra. Oh, apa itu, Mas? Aturan 2 menit itu jadi gini, orang tuh kadang pengen berubah langsung sempurna. Kebanyakan kan kayak gitu ya. Betul, Pengen langsung betul. nulis pengen langsung nulis 10 halaman sehari misalkan, atau pengen langsung lari 5 kilo sehari yang tadinya nggak pernah lari gitu. Jadi orang pengen langsung sempurna, which is itu nggak apa-apa, fine fine aja kalau pengen hanya sekedar action only gitu. Tapi kalau mau habit lebih dari action, itu kita butuh memulai dari sesuatu yang lebih kecil. Nah itu ada banyak namanya aturan 2 menit. Aturan 2 menit itu maksudnya gimana, kita menciptakan sebuah rutinitas yang nggak Mhm. lebih dari 2 menit. Menurut rumusnya sih gitu mas, yang nggak lebih dari 2 menit, Oh, tapi harus diulang di jam yang sama setiap hari gitu. oke, oke, oke. Jadi Jadi kalau misalnya contoh-contoh ya, dia, alih-alih. Hmm? ya, monggo Mas, contohnya Mas, monggo. Oke, jadi alih-alih misalkan menulis langsung 5 halaman gitu sehari, dia mainnya gimana? Mainnya ya udah menulis aja, menulis 2 paragraf atau mungkin 1 halaman sehari gitu. Hanya harus Oke. diulang terus-menerus pada jam yang sama setiap hari gitu, Mas. Oke. Jadi lebih Hmm, tepat aturan 2 menit ini boleh nggak kalau saya sebut start small gitu Mas? Sesuatu yang kecil dan bisa. dilakukan Mhm. maksimum 2 menit tapi rutin dulu gitu ya maksudnya? Iya benar. Karena filosofinya Oh, itu em, nggak bisa sempurna kalau belum ada. Gitu. oke. Jadi adain dulu, baru sempurnain. Nanti eh, sering lagi ngetren tuh sering disebut 1%. Aturan aturan lebih lebih baik 1% setiap harinya. Oke, oke, Walaupun cuma 1%, tapi kalau dijadiin 1 tahun 360% loh mas. Alias 3 kali lebih baik. oke, oke. Hmm. Oke. Nah, setelah aturan 2 menit ini, apakah ada anu lagi, Mas? Iya, setelah aturan 2 menit ini biasanya supaya lebih kuat, saya pakai aturan tebeng namanya, istilah saya aja ya, istilah saya aja tebeng. Jadi kita numpang si habits baru ini kepada aktivitas yang rutin pasti kita lakukan setiap hari. Oh, Contoh misalkan kayak saya, tapi ini pas lagi nggak puasa gitu ya, minum kopi pagi gitu ya, minum kopi pagi. Nah itu saya mau bikin aktivitas baru, habits baru apa, misalkan baca buku ataupun nulis atau bikin vlog dan lain segala macam. Abis ngopi itu saya tempelin si aturan 2 menit tadi itu. Jadi oke. kurang lebih programnya di dalam kepala saya, setiap abis minum kopi saya ngerjain vlog buat YouTube berapa lama misalkan kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi aturan tebeng. Tujuannya apa? Tujuannya adalah effort energinya nggak gede, effort energinya nggak gede. Karena Hmm, si kegiatan itu kan kegiatan yang pasti kita lakuin, tebengin aja sama kegiatan itu. jadi cari apa perilaku yang rutin, sudah rutin, terus kita Iya tempelin betul. atau mengikuti setelahnya gitu ya, Mas ya? Setelahnya bisa atau sebelumnya bisa, tapi much more powerful after sih, much more powerful after. Oke, 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 Mhm. oke. Sebelum kita ke Jadi kita, ru- ya, sebelum ke rumus berikutnya nih, Mas, saya jadi tergelitik oke, untuk apakah memang mengubah perilaku itu punya korelasi dengan karakter seseorang, Mas? Karena bisa jadi ada oke. orang-orang yang sukanya hidupnya nggak rutin. Dia lebih suka hidup yang Mhm, random, yang memang setiap hari mhm, kebiasaannya itu nggak pernah sama. Tapi memang ada orang-orang yang karakternya perilakunya itu hidup dari rutinitas ke rutinitas yang lain gitu. Ketika hidupnya nggak mhm. rutin malah gelisah gitu. Nah, Ya. mungkinkah itu berkorelasi, Mas?
Ini untuk menjawab itu sepertinya saya tidak kompatibel ya, Mas Andra. Jadi em, hanya saya bisa bilang gini, karena itu saya biasanya membantu mereka menemukan visi dan misi hidupnya dulu. Oke, oke. Jadi nanti itu kamu pada akhir apa ya mungkin kita nggak jauh-jauh deh. 5 tahun dari ini kamu akan melihat diri kamu itu menjadi pribadi yang seperti apa perilakunya. Hmm. Nah, kita tarik ke situ dulu ya. Kita tarik ke situ dulu. Em, ini akan mempermudah dia mendamaikan ya mungkin tadi. Tapi kan bukan karakter saya. Tapi kan saya nggak biasa kayak gitu. Atau mungkin bakat saya bukan di situ dan lain segala macam. Nanti itu akan terjadi dengan sendirinya dialog di dalam dirinya ketika kita minta 5 tahun lagi dia mau jadi kayak gimana. Oke, oke. Tapi kalau misalkan nanti apakah karakter ini akan mempersulit habitnya dan lain segala macam, saya tidak dalam kapabilitas untuk menjawab itu. Yang pasti selama itu visinya dia dan kita buat selaras habitnya, jalannya insya Allah akan mudah-mudah aja. Oke, oke. Jadi nanti dirinya yang akan menyesuaikan sendiri ya, Mas ya. Apakah ini sulit Iya, atau biasanya tidak? pas bikin visi itu biasanya dirinya nanya kan sama identitasnya dia, karakternya biasanya itu jadi ada udah sepaket gitu loh dengan visi dan misinya Oke, dia. oke, oke. Mhm. Yang itu justru malah cukup challenging ya, karena pengalaman saya Iya. bahkan mungkin ini menemukan visi diri saja itu kayak kayak nggak semua orang mampu untuk ditanya what is the purpose of your life Mhm. gitu. Itu aja kadang sebuah pertanyaan Oke. tersulit di dunia itu, Mas. Nah ini kalau belajar ini ada yang menarik ya Mas ya. Ini ada yang menarik. Ya. Dan ini sebenarnya rumus ketiga. Ternyata habits itu membantu seseorang ngebentuk identitas dan jati dirinya. Oke. Jadi gini, pada awalnya jati diri dia Oke, sebentar ya teman-teman. Ini putus lagi. Oke. Reconnect Ah dulu. udah Mas. Ya, oke. Sudah. Pada awalnya Sudah, siap. jati dirinya yang membantu dia mempermudah melakukan sesuatu. Contoh misalkan ya saya orangnya suka tantangan, karena itu ketika lari saya menantang diri saya, itu mempermudah saya bikin habits lari. Nah Oke. hanya ternyata ketika saya rutin lari, saya punya identitas baru. Itu ternyata Andra itu pelari juga ya gitu, ada identitas baru. Ini menarik. Jadi ternyata malah perilaku juga bisa ngebentuk identitas, memperkuat identitas. Nah ketika identitasnya makin kuat, perilakunya jadi lebih mudah. Ini jadi kayak hubungan timbal balik gitu Mas. Oke. Karena itu bahaya juga seseorang yang membiarkan dirinya terprogram oleh habits, nanti identitasnya juga malah jadi bisa ngikut kepada habits itu. Padahal itu bukan identitas dia, itu cuma habitsnya doang. Nah itu Makanya kan penting banget ya ada untuk orang-orang yang bilang, diingat. emang saya orangnya kan kayak gini Mas. Nah mungkin bukan saya orangnya kayak gini, tapi karena saya terbiasa melakukan ini, identitas saya jadi terbentuk seolah-olah kayak gitu. Itu menarik sekali. Nah, itu nampar banyak orang tuh Mas kalimat itu. Emang gue orang kayak begini gitu ya. Biasanya itu cara ngelesnya orang-orang yang memang habitnya tidak mau Iya. berubah gitu ya. Dan sering banget saya mendengar kayak gitu. Itu saya banyak banget menemukan ketika mereka coba habits, mereka punya statement baru tentang identitas dirinya. Iya ya Mas, ternyata saya nggak kayak gitu ya orangnya ya. Itu cuman ya masa lalu saya aja dan lain segala macam. Itu menarik loh Mas. Oke. Wah, ternyata tadi setelah dikaji sama Mas Andra nih, cukup dalam bahkan secara filosofinya kita kupas, ternyata habit bukan cuma sekedar perilaku berubah gitu aja ya. Ini berkaitan dengan Iya. visi, berkaitan dengan misi hidup, berkaitan dengan belief yang ada di kepalanya, bahkan berkaitan dengan identitas yang ada dalam dirinya. Ini kompleks banget ternyata ya Mas ya. Iya benar, kompleks banget. Oke. Dan ini sedikit nambahin. Yang mengerikan itu adalah ternyata ketika diteliti Mas di ResearchGate tahun 2009, ini memang tahun 2009 ya. Belum ada penelitian, saya belum baca penelitian terbarunya, itu habits yang dilakukan oleh manusia dalam sehari-hari ternyata itu ada 40 sampai 50%. Maksudnya Jadi 40 sampai 50%, 40 sampai 50% hari-hari seseorang itu ditentukan oleh isinya habitsnya dia. Jadi separuh Isinya hidupnya habits itu dia. adalah otomatis ya Mas, separuh hidupnya.
Otomatis, menurut penelitian itu ya. Jadi separuh hidupnya itu otomatis. Wih, gitu. Jadi kalau ternyata diisi dengan sesuatu yang bagus ya dia akan menuai hasil yang baik ya Mas. Karena itu separuh tuh gede banget Iya, loh. separuh gede sekali. Oke, oke, oke. Mhm, Nah, setelah tadi aturan 2 menit, tebeng, tadi yang mhm. ketiga apa Mas? Berkaitan dengan identitas kah? Atau begitu? Iya, sebenarnya tadi yang ketiga itu adalah rancang identitas. Oke, rancang identitas. Oke. Jadi kalimatnya kurang lebih gini. Saya yang seperti apa sih yang bisa melakukan habits baru yang mau dibuat itu? Hmm, oke, oke. Jadi contoh misalkan kalau mau makan makanan sehat, berarti Andra yang kayak gimana yang emang menunjang supaya Andra mau makan makanan sehat. Ya udah Andra yang peduli keluarga. Saya waktu itu pakai gitu kan. Andra yang peduli keluarga karena pengen nggak cepet meninggal gitu ya, dalam tanda kutip meninggal karena nggak sehat. Kalau karena dipanggil beda beda cerita. Itu jadi memunculkan identitas itu supaya pola hidup sehatnya lebih mudah muncul habits apa lebih mudah di program habit sehatnya gitu sih Mas. Oke, oke, oke. Mhm. Nah, ada kemungkinan nggak sih Mas orang yang habitnya sudah terbentuk, sudah otomatis, tapi Ya. ternyata akhirnya jadi apa? Jadi hilang gara-gara sebuah kejadian gitu Mas. Memungkinkan nggak? Mhm. Iya, mungkin sangat mungkin sekali Mas Andra. Jadi sebuah kejadian merubah habitsnya dia itu sangat mungkin. Em, karena itu ya perlu diulang kembali program habits tersebut. Jadi Oke. mungkin juga itu untuk melindungi dia. Contoh ya, contoh misalkan udah tercipta habits lari gitu ya. Tiba-tiba jatuh dan cedera kakinya, cedera. Dimana kalau dia lari makin parah. Oke. Akhirnya habits lari itu tertunda Berhenti. kan, habits lari itu Betul. berhenti dan tertunda. Mungkin istilah saya tertunda gitu ya, tertunda menunggu kapan kita aktifin lagi. Masalahnya orang nggak mau ngaktifin lagi biasanya. Iya. Malah nggak mau ngaktifin lagi, malah nggak mau ngaktifin lagi. Nah itu satu kejadian doang tuh, gara-gara itu jadi tertunda si habits itu. Habits itu sebenarnya tinggal nunggu di play lagi aja, tinggal nunggu di play lagi. Dia malah ngeplay habits yang lain, misalkan kayak gitu ya, dia malah ngeplay habits yang lain. So mesti ngulang dari awal lagi. Sangat mungkin sebuah kejadian membuat habits itu berubah, which is biasanya buat kebaikan kita juga. Oke. Jadi artinya Mm-mm. boleh disimpulkan habit yang sudah otomatis tadi sebenarnya tidak permanen ya Mas. Tergantung Iya. apakah masih rutin dilakukan atau tidak. Ketika ada satu hal yang membuat dia berhenti melakukannya, ya Mhm. bisa jadi yang otomatis tadi pun harus diotomatiskan kembali gitu ya. Iya, dan juga mungkin perlu di setting ulang apakah masih perlu itu atau yang lain jadinya gitu loh. Siapa Ah, tahu tiba-tiba kita ditemukan dengan misi hidup yang lain. Tadi kan yang namanya purpose itu nggak sebentar ya, tiba-tiba ketemu lagi yang lain, ketemu lagi yang lain. Mungkin karena kita ketemu purpose yang baru, dalam tanda kutip gitu ya, Allah pengen kita ngebentuk habits yang baru lagi yang lainnya, gitu sih hmm, Mas. oke, oke. Ini makin menarik nih. Mm-mm. Ternyata pembahasan habit bisa sedalam ini gitu ya, selebar ini gitu. Dan saya juga banyak menyadari tadi banyak hal yang disampaikan sama Mas Andra berkaitan dengan habit flowchart gitu ya. Apakah tiga ini atau ada lagi Mas yang mau disampaikan? Nah, jadi flowchart terakhir itu adalah reward, Mas. Oh, oke. Flowchart terakhir itu adalah, jadi kan pertama Q, cuek tadi ya, tanda, terus rutin, terjadilah rutinitas. Ya, Nah, ini jadi habits atau enggak, taruhannya di yang terakhir. Ada rewardnya enggak buat diri kita? oke. Nah, reward itu bukan berarti mesti melulu uang dan bonus apa barang gitu ya. Reward itu Ya. bisa juga feeling. Contoh kayak misalkan ngerokok. Ngerokok ternyata rewardnya adalah dia ngerasa jadi nggak kesepian lagi. Hmm. Minum-minuman gitu ya, dia jadi bisa melupakan masalah. Nah, jadi itu reward. Nah, so kalau kita mau benar-benar merubah habits itu, kita masih mengenal reward yang diberikan oleh si bad habits tadi. Oke. Oke. Kita masih mengenal itu ya, sama sih, kita bawa buku checklist juga. Jadi kita mulai itu kan nggak bisa. Oh, yuk sekarang mesti mengenal rewardnya apa. Kadang insight-nya nggak datang langsung gitu ya. Insight-nya nggak datang Hmm. langsung, mungkin datangnya pas kapan, karena itu ya bawa buku.
Ternyata kita nemuin, oh ternyata saya tuh buka, misalkan ya, saya tuh buka Facebook karena saya ngerasa diperhatiin kalau ngebuka Facebook. Nah itu ada yang kayak gitu. Nah, jadi kenali si rewardnya ini. Oke. Kalau mau mempermudah perubahan habitsnya. Oke, oke, oke. Mas, Mhm. ini ada lagi yang bertanya, boleh kita ke pertanyaan ya, Mas? Ya, monggo, Dari siap. Mas Alif ya. Alif Miko ya. Resource Mhm. apa saja yang dibutuhkan untuk merubah habit, Mas? Oke, resource. Nah ini bahas resource, resource definisi resource-nya apa dulu nih ya? Mm-mm. Oke, saya berusaha resource ini adalah sumber daya. Mungkin saya bahas sumber daya di dalam diri dulu aja ya. Oke. Sumber daya di dalam diri yang paling penting itu adalah present. Sumber daya di dalam Mm. diri yang paling penting untuk bisa merubah habits itu adalah presence. Karena kita butuh presence terus-menerus untuk memantau habitsnya kita. Presence ini kalau menurut Matthew Kalowski ya, saya agak lupa tuh namanya. Saya coba-coba lihat catatannya. Nama orang khawatir salah. Nanti ditagih di akhirat bahaya. Matthew Killingsworth, maaf ya, salah benar kan? Mm. Matthew Skillingworth itu jadi dia meneliti di 80 negara tuh Mas, Matthew Skillingworth. Meneliti apa yang membuat seseorang itu bahagia dan tidak bahagia. Jadi Mm. ternyata yang ngebuat bahagia dan tidak bahagia bukan bukan momennya, bukan si halnya, tapi kefokusan dia menjalani momen tersebut. Gitu loh. Oh. Jadi kefokusan dia menjalani momen tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan presence. Kalau dia fokus menjalani momen itu, dia presence, dia akan lebih mudah untuk bahagia. Contohnya traveling gitu ya, traveling. Misalkan ada A dan B. Ini dua sahabat traveling bareng. Si A bisa happy, si B bisa enggak. Kenapa? Si B sibuk nyari foto-foto aja. Dia nggak presence dengan tempat-tempat yang dia kunjungin. Si A malah presence, Mm. oh ini kayak gini tempatnya ya, oh bagus ya, nih ternyata ciptaan Allah itu luas dan lain segala macam. Dia malah present dengan hal-hal kayak gitu. Nah, di situ yang happy bisa jadi A, B malah enggak karena dia enggak presence. Nah, um, kenapa saya bilang ini penting buat habits? Ternyata nih, Mas, menurut penelitian Matthew Killingsworth tadi, manusia itu melakukan yang namanya mind wandering alias jalan-jalan pikirannya itu, Mas. Mm-mm. Mengembara pikirannya sehingga dia tidak present itu sebanyak 57% dari sehari-harinya dia. Wow, ini bahaya. Sering sekali ya. Oke. Iya, ya kita kan gitu ya. Kita lagi mungkin sekarang lagi live Instagram tiba-tiba telung udah nyiapin bukaan belum gitu ya. Bawaan yang lagi mau digoreng nanti gimana? Bawaan yang mau digoreng. Jadi mind wandering itu godaan mind wandering itu cukup tinggi. Nah, Oke. penguasaan habits itu butuh presence gitu ya. Butuh presence supaya dia menyadari saat ini tuh apa yang sedang terjadi sama dirinya dia. Oke. Dia lagi ngapain dan lain segala macam. Cue yang lagi dihadapi apa, reward yang sebenarnya terjadi gara-gara bad habits tadi apa. Jadi dia butuh sekali untuk presence. Berarti kayak mindful, iya Mas Alif. Kurang lebih bahasanya sama dengan Ah, mindful. Present, oke. mindful, apalagi ya, Live the moment gitu hadir, ya. awareness, ya Mm-mm. hadir, aware, apa self awareness, kurang lebih sama istilahnya. Jadi itu Oke. karena tantangannya tadi mind wandering. Orang zaman sekarang itu gampang banget ke distract. Ini Kayak sama lagi kayak, sholat terus mikirin kemana-mana. iya, itu susah banget ya. Oke, Oke. iya Karena benar sholat, mas. ya, oh ya, saya jadi kepikiran nih Mas, kalimat itu kan kita kan dididik dari kecil itu kita belum mengerti tentang apa fungsi sholat, meaning dari sholat itu apa dan apa kenapa itu penting buat kita. Tapi pokoknya dari kecil kan dididik untuk berperilaku sholat. Ya pokoknya orang tua sholat ikut, Iya. orang tua sholat ikut gitu. Sampai gerakannya tuh hafal, sampai bacaannya hafal. Tanpa kita belum memikirkan ini meaningnya apa, ini sesuai nggak dengan visi hidup gitu. Itu memungkinkan juga nggak sih Mas bisa terbentuk otomatis walaupun belum terkoneksi dengan visi hidup tadi itu. Hanya gara-gara murni kebiasaan terus aja gitu. Kalau dibilang mungkin nggak ya mungkin aja sih mas ya. Akan selalu ada kemungkinan gitu ya. Mungkin Ya. atau enggak ya mungkin. Hanya kalau di program yang saya lakukan baiknya antara habits dan meaning ini kita kawinkan gitu mas. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibuka dapurnya, ini apa yang saya banyak bahas ini gabungan em, psikologi perilaku dan kognitif gitu mas.
Jadi Hmm. nggak cuma sekedar perilakunya aja, kebiasaannya, tapi juga secara pikiran, makna dan lain segala macam kita campur di situ juga. Jadinya Oke. lebih kuat gitu. Nggak cuma sendok tapi garpu juga. Ah, gitu loh. Hmm. Oke, keren, 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 keren. Ini ada yang nanya tadi kayaknya udah, tapi udah terjawab kayaknya Mas. Dari rumah madu Apa tuh? sehat, aktivitas Oh menjadi habit iya. butuh waktu berapa lama? Tadi terjawab ya, 1 bulan ya kurang lebih ya. Iya, jadi 30 hari, betul ya? 30 hari itu terjadi peningkatan sih. Biasanya benar-benar mulai terasa rutinitasnya itu muncul 14 hari. Oh, oke. 14 hari mulai terasa rutinitasnya muncul. Jadi proses mastery-nya itu 15 hari ke-15 sampai ke-30. Proses mastery-nya. Jadi biasanya tuh udah 14 hari, di hari ke-15 itu diri malah bertanya-tanya, kok nggak lari pagi sih, misalkan gitu ya. Kok nggak ngopi sih, Ah, atau kok sekarang jadi ngopinya pakai gula sih gitu loh. Atau apa ya yang tadinya nggak biasa dilakukan, kenapa jadi dilakukan? Diri akan bertanya-tanya. Di proses ke hari 15 ke sana itu diri akan bertanya-tanya. hmm, oke, oke, oke. Disitulah saat Terjawab sudah. momen kita untuk memastery hal tersebut gitu, Mas. Oke. Mas, ini nggak Mm-mm. kerasa kita ngobrol Yo, tuh udah kurang tinggal 9 menit. wih, sudah tinggal 9 menit ya Allah, ya Ya, Alhamdulillah. padahal Mm. mungkin masih banyak pertanyaan. Tapi kalau boleh nih Oh Mas, iya. disimpulkan Ya. ya, disimpulkan Mm-mm. apa kesimpulan atau mungkin message bagi kami-kami yang ingin merubah habit Mm-mm. khususnya di masa pandemi ini, Mas? Oke, ya. Kalau boleh saya rangkum gitu, Mas ya. Mm-mm. Jadi habit itu nggak turun dari langit, gitu ya. Habit itu nggak turun dari langit. Kita pelakunya, gitu ya. Kita pelaku awalnya. Itu perlu perlu disadari dulu. Kita pelaku awalnya. Hmm. Kalau ngeliat dari definisi kan jelas tuh ya. Perilaku yang diulang-ulang sehingga menjadi otomatis. Memang otomatis dan kita nggak sadari. Tapi yang menanam benihnya itu kita. Hmm. Gitu. Nah, Oke. so di sini kita perlu tahu gitu loh program awalnya kayak gimana, kita perlu menyadari itu, dan dengan menyadari itu insya Allah bisa kita rubah. Jadi sebenarnya habits itu adalah alat yang dikasih sama Allah buat kita supaya menjadi seorang yang produktif, gitu ya. Ketika ternyata alat tersebut tidak kita gunakan secara salah, sebenarnya tinggal kita balik aja. Kenapa nggak kita gunakan ini untuk kebaikan tentunya gitu ya. Kenapa nggak kita setting ulang penggunaan alat ini sehingga kita benar-benar menggunakan itu untuk hal-hal yang produktif. Jadi itu Hmm. aja sebenarnya sederhana kok teman-teman, habits itu nggak turun dari langit. Itu ada, kita pasti yang menanam benihnya. Nah, kenali aja benihnya gimana, gimana prosesnya, dan mulai dengan tekad dari dalam diri sendiri untuk merubah hal tersebut. Itu ya. Tekad Karena dari ngeri loh. dalam diri. Yang ngeri gini loh Mas, apa? Kan yang namanya perbuatan sebesar biji zahra ada balasannya kan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu baru perbuatan, apalagi kebiasaan. Nah, yang lebih besar dari cuma sekedar kebuatan. Udah Yes. bukan biji zahra lagi, mungkin udah gede, lebih gede tuh bijinya karena ya terus menerus gitu kan. Ya, ya. Yuk, ayolah Oke. kita mulai sadari gitu. Jangan cuma nyalahin. Abis kan udah dari sononya gue kayak gitu. Nah, yang dari sononya itu kita juga yang nanam benihnya awalnya. Ya, ya. Jadi bukan memang tiba-tiba given, tahu-tahu ya memang gue dikasih Tuhan perilakunya kayak gini, enggak. Tapi kita yang menciptakan itu sebenarnya ya. Gitu. Atau mungkin ya Oke. lingkungan yang mendorong kita jadi melakukan itu gitu ya. Nah, Ya. bisa kita setting ulang dengan minta bantuan sama yang punya kekuatan tidak terbatas. Ya, oke. Thank you banget Mas Andra atas Iya. insight ilmunya. Cuma tadi kalau sempat Mas Andra mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang dibantu sama Mas Andra gitu ya berkaitan dengan jadi Hmm. coaching mungkin gitu. Mungkin bisa di-share Mas kalau ada yang memang butuh bantuan lebih spesifik pengen apa namanya pengen Oke. konsultasi sama Mas Andra ini kemana gitu Mhm. Mas? Iya. Memang ini saya belum buka programnya secara umum gitu ya Mas ya. Ini baru lebih kepada alumni, lebih kepada orang-orang yang sedang dalam program coaching. Cuma ya insya Allah sih nanti pasca Lebaran kita bikin tuh program 30 hari membentuk habits. Itu nanti pantau aja di Instagram saya lah gitu aja sih Mas. Jadi main-main ke Siap. Instagram, terus lihat-lihat juga di YouTube.
ini lagi disusun, kita lagi ngumpulin gitu ya, apa aja sih yang saya lakukan biasanya dalam program coaching tersebut, lagi kita kumpulin, lagi kita ramu, nanti kita bikin sebuah community gitu ya, biar nanti habit berubah bareng-bareng gitu, berubah bareng-bareng 30 hari menciptakan kebiasaan yang positif gitu, Mas. Wih, itu kayaknya ditunggu-tunggu tuh ya. Artinya kalau kita merasa tidak bisa muncul dari dalam diri, kita butuh bantuan komunitas. Kayak tadi Mas bilang ya, when-nya itu bisa waktu, bisa feeling, bisa orang. Gitu. Dan bisa jadi ada orang-orang yang akhirnya begitu malah justru gabung di satu komunitas tertentu, akhirnya habitnya bisa kebantu untuk bergerak gitu ya. Iya. Karena buat orang-orang yang belief-nya lemah gitu, Mas, itu sebenarnya dia butuh banget komunitas. Buat dia yang nggak percaya dirinya bisa berubah, itu dia butuh komunitas yang meyakinkan dia bahwasanya dia itu bisa berubah gitu. Wah, cakep. Thank you banget, Mas. Daripada nanti kita keburu diputus sama ID, gitu ya. Iya. Jadi saya mau ngucapin terima kasih buat Mas Andra sudah mau mampir ke sini dan bahkan sudah berbagi banyak banget ilmu tentang membangun kebiasaan ya. Memang secara kompleks kebiasaan itu tadi cukup banyak faktornya, tapi kalau disimpulkan tadi dari Mas Andra, itu semua bisa diubah, bisa disetting ulang, ibaratnya begitu ya. Selalu ada kemungkinan bisa Insya Allah. Oke. Iya, insya Allah. Terima kasih Mas Andra dan semoga sama-sama berkah ilmunya dan selamat untuk menikmati nanti jelang berbuka. Terima kasih juga Mas Andra udah mengundang di live IG-nya Mas Andra, dan buat teman-teman yang udah hadir, terima kasih. Mohon maaf apabila tadi ada salah-salah kata, keseleo-seleo lidah. Dan bagi yang ingin bertanya-tanya, monggo, saya terbuka untuk DM. DM aja di Instagram @andrahanindyo, kita temenan. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa saya bahas juga dalam bentuk video-video dan mungkin dalam bentuk hal-hal lainnya. Mungkin itu Mas Andra. Jangan lupa ya untuk dipantau, karena Mas Andra ini termasuk orang yang sering banget untuk sharing, baik berupa video, artikel, termasuk beliau rajin banget lah untuk berbagi buat banyak orang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.